kuburnya diluaskan seluas itu. Intinya lebih luas dari rumah kita. Ya, intinya lebih luas dari rumah kita. Itu pun hastanya hasta siapa? Standarnya hasta kita atau hastanya Nabi Adam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang khilfah, itu silih berganti. Untuk apa kaum muslimin? Liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Diperuntukkan untuk dua orang, bagi mereka yang mau mengingat-ingat dan bagi mereka yang mau bersyukur. Bagi yang mau mengingat-ingat, maksudnya mengingat-ingat dosa yang ia perbuat di hari itu, lalu ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya, atau ia berbuat kesalahan dan dosa di malam harinya, kemudian ia introspeksi diri, lalu ia bertobat di siang harinya, karena ia tahu bahwa ia memiliki Rabb yang membentangkan dan selalu membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Aw arada syukura, atau bagi orang yang hendak bersyukur, yakni ingin menambah poin-poin kebaikan dia, di mana jika ia luput kebaikan di siang hari, maka ia akan menambahnya di malam hari. Dan jika dia terluput di malam hari, maka ia akan bersungguh-sungguh di siang hari. Itulah tujuan daripada dijadikannya malam silih berganti. Kaum muslimin, di antara malam hari yang telah kita lalui, kini kita telah masuk di bulan Zulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bulan ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari di mana seseorang melakukan amal soleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Tidak ada hari di mana amal soleh dilakukan di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan
10 awal bulan Zulhijjah. Dan kita alhamdulillah ada di bulan Zulhijjah. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat takjub. Ketakjuban mereka karena mereka tahu bahwa amalan yang utama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang meninggalkan rumahnya berjalan menuju ke medan jihad lalu kemudian ia mati, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Dan ketika ia kembali, maka ia mendapatkan pahala dan mendapatkan ghanimah. Tetapi Nabi menyebutkan bahwa beramal di hari-hari di 10 awal Zulhijjah itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Bahkan keutamaan beramal di hari-hari tersebut mengalahkan jihad di jalan Allah, sekalipun itu jihad. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, sekalipun itu jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali alias yang bisa mengimbanginya adalah rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Seseorang keluar ke medan jihad membawa hartanya, kemudian ia tidak kembali lagi, ya, baik jiwa dan hartanya sedikit pun ke kampung asalnya, alias ia sudah meninggal, ia syahid dan hartanya sudah habis di medan jihad. Ini yang bisa mengimbanginya. Oleh karena itu kaum muslimin, senyampang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya di 10 awal Zulhijjah ini. Tidak terasa ia sudah berlalu beberapa hari. Tinggal beberapa hari lagi yang tersisa. Ada banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan kaum muslimin. Bisa semakin banyak atau memperbanyak datang ke masjid. Apakah itu untuk mengerjakan salat berjamaah, dan itu merupakan amal yang dicintai oleh Allah, atau di masjid mendengar kajian-kajian ilmiah, atau ke masjid untuk membaca Al-Quran, atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Karena kita sudah sama tahu bahwa sebaik-baik al-biqa, sebaik-baik wilayah, sebaik-baik kampung, sebaik-baik negeri yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Kemudian kaum muslimin, kita bisa memperbanyak amalan-amalan salat sunnah. Jika misalnya kita masih belum rutin mengerjakan rawatib muakkad, maka kita bisa merutinkannya. Begitu juga bagi yang mungkin salat malam masih belum dilakukan atau dilakukan tetapi rakaatnya masih minim, bisa dimaksimalkan hingga 11 rakaat. Begitu juga dengan salat duha, yang jika selama ini belum duha atau pernah melakukannya atau melakukannya tetapi dengan jumlah minimal, maka ia bisa mengerjakan dengan jumlah yang maksimal. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya berupa berbakti kepada kedua orang tua, memberi makan kepada orang-orang miskin, mengucapkan ucapan yang baik, menunjukkan jalan yang baik, menulis artikel-artikel yang bermanfaat. Semua amal-amal soleh yang mampu kita kerjakan di hari-hari seperti ini kaum muslimin, lakukan. Dan puncak dari semuanya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah, itu di penghujungnya, yaitu berkurban. Maka barang siapa di antara kita yang sanggup untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap tahunnya berkorban. Cukuplah ayat dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan dan agungnya berkorban. Sekalipun tidak ada satu hadis yang sahih
yang menyebutkan tentang keutamaan berkorban secara khusus, semisal yang disampaikan oleh para khatib-khatib di atas mimbar, bahwa perbagusilah korban-korban kalian, karena sesungguhnya korban itu akan menjadi tunggangan kalian pada hari kiamat nanti. Maka hadis ini tidaklah sahih. Begitu juga bahwa bulu, darah, kuku, ya, semuanya nanti akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Maka hadis ini juga tidak sahih. Ibn al-Arabi dalam kitab beliau Al-Aridatul Ahwadi, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun tentang keutamaan berkorban. Tetapi sekali lagi, sekalipun tidak ada hadis sahihnya, tetapi cukuplah bahwa Nabi kita berkorban setiap tahun, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk berkorban, maka ini sudah menunjukkan akan keutamaannya yang besar. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan materi Syarh Sunnah. Kata pengarang Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'alam anna al-bisharata inda al-mauti thalasu bisharat. Ketahuilah bahwa bisyarah, yakni kabar gembira, di saat seseorang menjelang kematian, itu ada 3 bisyarat, ada 3 kabar gembira. Yuqal, akan dikatakan, abshir ya habiballah biridallahi wal jannah. Bergembiralah wahai kekasih Allah dengan ridha Allah serta surga yang kau peroleh. Yuqal, dikatakan kepada orang yang lain selain dari yang pertama, abshir ya adu wallah, bergembiralah wahai musuh Allah. Ya, bahkan musuh Allah pun juga disuruh bergembira. Bergembira dengan apa? Bi ghadabin min Allah, dengan kemurkaan dari Allah. Wan nar, dan neraka yang engkau peroleh. Ya, ini kabar gembira sebagai bentuk hinaan dan celaan. Sebagaimana ketika kita melintas di kubur orang-orang kafir, kita tidak berkata atau mendoakan assalamualaikum ya ahlal kubur, tetapi justru kita mengatakan bergembiralah dengan neraka yang engkau dapatkan. Bergembiralah dengan neraka yang engkau dapatkan. Kemudian ada juga orang yang lain yang mendapat kabar gembira seperti ini. Absir ya Abdallah, bergembiralah wahai hamba Allah, bil jannati ba'dal intiqam, dengan perolehan surga setelah engkau mendapat balasan. Yakni masuk surga setelah melalui pembersihan di neraka. Hadza qaul Ibnu Abbas, ini adalah perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, ungkapan pengarang ini ada mengandung beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini adalah kabar-kabar gembira ini di saat seorang hamba dekat pada kematiannya. Ini kemungkinan pertama, berdasarkan zahir atau teks yang tertulis. Ini didukung dengan sabda Nabi SAW terkait dengan orang yang sudah dekat pada kematian. Apabila dia adalah seorang hamba mukmin yang soleh, datanglah segerombolan malaikat
hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian malaikat ini mengambil posisi menjauh sejauh pandangan mata, jadi tidak mendekat. Summa yaji'u malakul maut, sementara malaikat maut yang bertugas untuk mencabut ruh hamba ini datang, hatta yajlisa inda ra'sihi, ia duduk ya di sisinya, di sampingnya, di dekat kepalanya. Ya sebagaimana kita kalau datang menjenguk orang sakit, mengambil posisi dekat kepala si sakit. Ini malaikat maut juga duduk di sampingnya, dekat kepalanya. Sementara malaikat-malaikat yang lain jauh sejauh mata memandang. Fayaqul, lalu malaikat itu berkata, yaitu malaikat maut, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang soleh, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah. Jadi malaikat ini berbicara kepada ruh yang ada di dalam jiwa kita. Ia tidak lagi berbicara kepada kita, kepada jasad kita yang sudah mulai sakaratul maut. Malaikat berkata kepada jiwa yang ada dalam tubuh kita, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwanin, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan juga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, ruh hamba ini keluar sebagaimana air yang menetes dari teko, alias matinya mudah. Dan umumnya kaum muslimin seperti itu, umumnya. Jadi ruh keluar sebagaimana menetesnya air dari teko, dari ceret. Jadi mudah, bukan? Tidak sulit. Umumnya seperti itu kaum muslimin. Ya. Ada orang yang berwasiat sedikit, setelah itu mati. Ada ngobrol-ngobrol, setelah tidak ucap la ilaha illallah, lalu mati. Ada yang tengah berkhutbah yang kita saksikan, tiba-tiba meninggal. Ada yang lagi sedang sujud, tiba-tiba meninggal. Ya. Tetapi tidak berarti bahwa mereka yang matinya sulit ini tanda-tanda su'ul khatimah, matinya buruk. Tidak juga kaum muslimin. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa Nabi ketika meninggal kondisinya berat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah melihat proses kematian Nabi yang begitu rumit dan berat, maka aku tidak pernah cemburu dengan kematian orang-orang yang mati dengan cara mudah. Karena apa kaum muslimin? Ketika seseorang mengalami kesulitan di saat sakaratul maut, ini adalah hari saat di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang ia miliki. Baik kaum muslimin, berbeda dengan orang kafir, pelaku maksiat. Ketika sudah dekat ajalnya, sekelompok malaikat turun dan mereka mengambil posisi jauh, sejauh mata memandang. Lalu kaum muslimin, datanglah malaikat maut dan duduk di sisinya. Dan malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin, keluarlah dengan mendapatkan amarah dan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ruhnya pun dikeluarkan dengan cara yang begitu sulit. Nah, ini yang dimaksud oleh pengarang. Boleh jadi yang dimaksud adalah ketika menjelang kematian. Jadi malaikat datang memberikan kabar gembira atau kabar yang buruk. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini indal maut,
yaitu ketiga matinya, yakni ketiga ada di dalam kubur. Ketiga ada di dalam kubur. Di mana disebutkan dalam hadis yang sahih, idza qubira ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian dikubur, atahu malakan aswadan azzarqan, ia akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam legam. Yuqalu li ahadihima al-munkar, salah satu dari dua malaikat itu namanya Munkar dan satunya namanya An-Nakir, Munkar Nakir. Fayaqulanilah, di mana kedua malaikat tersebut bertanya kepada seorang hamba, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadun, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini yaitu Muhammad? Fa huwa qailun ma kana yaqul, maka orang ini akan menjawab sesuai dengan apa yang biasa ia ucapkan saat di dunia. Ketika ia mengagungkan Rasulullah, beriman kepadanya, maka mudah untuk menjawab. Tetapi ketika ia di dunia tidak mengagungkan Rasulullah, bahkan melecehkannya, bahkan mengatakan bahwa bir ini gratis untuk yang bernama Muhammad, misalnya, ini kan pelecehan. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka dia juga akan mengucapkan hal yang sama. Fa in kana mu'minan, jika dia orang yang beriman, qala huwa abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah sering kita ucapkan saat kita selesai berwudu misalnya, pas lagi kita saat sholat bertasyahud, saat berkhutbah misalnya, dia membukanya dengan kesaksian bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Alias ungkapan-ungkapan ini sering keluar dari bibir kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, fayaqulani lah in kunna lana'lam annaka latakulu dhalik. Kata malaikat maut, kata malaikat Munkar dan Nakir, ya, sebenarnya kami sudah tahu bahwa engkau akan mengucapkan kalimat seperti itu. Summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70 zira'an. Lalu diluaskan kuburnya, ya, dengan keluasan 70 hasta kali 70 hasta. Ya, 70 hasta kali 70 hasta. Ya, berarti berapa itu? Ya, sekitar satu hasta itu dari ujung jari jemari sampai ini sekitar 30 cm. Kuburnya diluaskan seluas itu. Intinya lebih luas dari rumah kita. Ya, intinya lebih luas dari rumah kita. Itu pun hastanya hasta siapa? Standarnya hasta kita atau hastanya Nabi Adam? Ya, tidak disebutkan. Ini hastanya siapa? Kalau hastanya Nabi Adam, oh sudah, ini istana. Ya. Jadi tidak usah khawatir kaum muslimin. Kalau seandainya orang yang meninggalkan kita itu adalah orang-orang yang beriman dan orang soleh, rumah yang ditempati lebih luas daripada rumah yang ditempati di dunia ini. Wa yunawwaru lahu fihi, dan diberi cahaya, diberi penerangan dalam kuburnya. Fayuqalu lah nam, tidurlah. Fayanamu kanaumatil arus, maka tidurnya seperti tidurnya pengantin. Ya, seperti yang kita tahu bagaimana tidurnya pengantin. Tidur dengan kenikmatan, tidur di samping orang yang ia cintai. Alladzi la yuqidhuhu, di mana ia tidak dibangunkan, illa ahabbu ahli ilai, kecuali ia akan dibangunkan oleh orang yang paling ia cintai. Hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik, hingga Allah Subhanahu wa taala membangunkannya atau membangkitkannya dari tempat tidurnya. Ya, yakni hingga
Allah bangkitkan dia, yakni Allah tetapkan datangnya hari kiamat, lalu ia dibangkitkan dari kuburnya. Jadi tidurnya tidur nikmat. Ya. Wa in kana munafiqan, kalau dia itu orang munafik, dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kuntu asma'un nas yaquluna syai'an fakuntu aqulu. Ya, dulu waktu di dunia aku sering dengar-dengar orang tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku ikut-ikutan mengucapkan ucapan yang sama. Ya. Jadi kira-kira kalau seandainya yang mengatakan bahwa bir ini gratis untuk yang bernama Muhammad, boleh jadi kalau dia seorang muslim, dia hidup di komunitas yang buruk. Jadi sering dengar cerita-cerita yang miring tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu tadi sikap dan ucapannya menunjukkan demikian. Ya, memang kaum muslimin kita hidup di komunitas yang buruk, memang seperti itu. Orang-orang soleh jadi buruk. Orang-orang buruk malah dianggap sebagai pahlawan. Seperti itu. Sering ngerasani orang-orang soleh, orang-orang alim, ahli ilmu, dirasani di majelis-majelis. Ya. Waliyahzubillah, kalau ternyata majelis-majelis kita juga sama dengan hal seperti itu. Kadang ada orang tua duduk di meja makan bersama anak-anaknya. Ya, ia berbicara dengan istri, atau istri berbicara dengan suaminya, membincangkan tentang si fulan, ustaz ini seperti ini, ustaz seperti ini, ustaz ini seperti ini, jelek-jelek no. Pas ketika membahas tentang tokoh politik, wah dia agung-agungkan, wah hebat itu, dia akan berkoalisi dengan ini, mantap dia ini. Sehingga yang ada di benak anak dia, gak usah menjadi seorang ahli ilmu, gak usah menjadi seorang alim, ternyata jelek seperti ini. Enak menjadi seorang politikus yang mendapat pujian dan sanjungan dari orang tua saya. Nah, ini kan pendidikan secara tidak langsung kepada anak-anak kita. Ya. Baik kaum muslimin, jadi orang munafik tidak bisa memberikan jawaban apapun. Kata malaikat, kami tahu apa yang bakal engkau jawab. Summa yuqalu lil ard, lalu dikatakan kepada bumi, ya, di mana ia terbaring padanya, iltaimi alaih, himpit orang itu, ya, himpit orang itu. Fataltaimu alaih, maka bumi pun menghempitnya, hatta takhtalifu fiha adla'uhu, hingga tulang rusuknya saling berselisih, saling bersimpangan. Ya, alias tulang rusuk yang kanan ada di kiri, kiri ada di kanan, yang atas ada di bawah, bawah ada di atas, dihempit oleh bumi. Ya. Ya, ini bumi juga bertugas, punya tugas tersendiri. Saat kita hidup di dunia, kita bisa bersenang, bersenda gurau, berdiri, berjalan, berlari di atas bumi. Kita menikmati makanan-makanan yang ditumbuhkan olehnya. Tetapi jangan terpedaya, kelak kaum muslimin, kubur ini bisa memberikan kebahagiaan kepada kita melalui perintah Rabb-Nya, dan bisa juga tanah ini akan menghukum dan menyiksa kita dengan izin Rabb-Nya. Kaum muslimin, fala yuzalu mu'azzaban, dan ia akan senantiasa disiksa di kuburnya, hatta yab'asahullahu min majja'ihi dzalik, hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya tersebut pada hari kiamat nanti. Jadi kita meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa siksa kubur tidak ada. Siksa kubur itu adalah hak adanya. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga kaum muslimin, ini cerita ini terjadi saat orang-orang hendak ditempatkan pada tempat terakhirnya. Kalau dia orang beriman yang tidak dapat siksa, karena ada di antara kita nanti kaum muslimin tidak dihisab, tidak ada azabnya, langsung masuk surga.
langsung. Ya, tidak ada hambatan. Kayak jalan tol masih ada hambatannya. Masih ada pakai kartu untuk buka pintu gerbangnya. Ya. Lancar. Maka orang-orang seperti ini dapat kabar gembira. Bergembiralah wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah, dengan ridha Allah dan surga. Insya Allah akan ada penjelasannya nanti. Siapa-siapa orang yang seperti ini, yang mendapatkan kedudukan yang mulia seperti ini, tanpa hisab, tanpa azab. Istimewa betul. Yang kedua, orang yang sudah ditempatkan ke neraka dan ia tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Waliyadzubillah. Dia orang kafir dan pelaku kesyirikan, yang merasa dirinya ahli tauhid, tetapi sebenarnya dia telah melakukan kesyirikan. Akan dikatakan kepadanya, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Bergembiralah wahai musuh Allah dengan murka dan amarah Allah, dan bergembira dengan api neraka yang kau peroleh. Nah, berarti ini untuk orang kafir, orang munafik, dan pelaku kesyirikan. Adapun yang terakhir adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian ia dipindahkan. Ya, alias dia tidak berkekalan di neraka, dia dipindahkan ke surga karena ia telah disucikan atau ia mendapatkan syafaat dari orang yang memberikan syafaat kepadanya. Nah, dikatakan kepadanya, abshir ya Abdullah, bergembiralah wahai hamba Allah, bil jannah, dengan surga yang kau dapatkan, ba'dal intiqam, setelah engkau mendapat pembalasan. Nah, ini ada 3 kabar gembira, dan untuk 2 milik orang yang beriman. Yang satu ini bukan milik orang yang beriman. Ya, oleh karena itu, jika kita sanggup, kaum muslimin, jika sanggup, maka jadilah golongan yang pertama masuk surga tanpa ada rintangan, tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Ya. Dan sepahit-pahitnya mungkin ada di kelompok yang kedua. Pun kalau ada di kelompok yang kedua, cari hal-hal yang bisa mengeluarkan kita darinya. Ya, semisal mendoakan wasilah dan fadilah untuk Nabi kita. Karena kata Nabi, siapa yang memintakan aku wasilah dan fadilah setelah azan dikumandangkan, maka dia juga halal mendapatkan syafaat dariku. Ya, syafaat. Ya, baik. Kaum muslimin, ini poin yang ke-78. Yang terakhir, poin ke-79. Wa'lam anna awwala man yanzuru ila Allah Ta'ala fil jannah al-adirrah. Ketahuilah bahwa orang yang pertama kali memandang wajah Allah, dan kita mohon kepada Allah agar kita bisa memandang wajahnya, kenikmatan yang terbesar. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kesempatan kepada kami untuk melihat wajah-Mu ya Rabb. Orang yang pertama kali melihat Allah pada hari kiamat nanti, al-adirra, orang buta. Orang buta. Ya, makanya orang buta ini kalau bersabar, maka surga untuknya. Tidak Allah menguji seorang hambanya dengan mengambil 2 kekasihnya, yaitu kedua matanya, melainkan Allah akan membalasnya dengan surga. Summar rijal, kemudian laki-laki. Ini urutan-urutannya. Karena laki-laki itu sempurna agamanya dan sempurna akalnya, kebanyakannya. Ya. Tetapi banyak juga wanita yang lebih sempurna. Ya, baik akal ataupun agamanya. Tetapi yang dimaksud sempurna akal dan agama di sini bukan seperti yang kita bayangkan. Ya. Jadi yang dimaksud sempurna akal laki-laki, karena laki-laki ini jika memberikan kesaksian, ya, itu
satu, sementara wanita 2 orang. Ya, perbandingannya laki 1, perempuan 2. Kenapa wanita 2? Karena wanita ini kadang lupa, mudah lupa, atau kadang terbawa perasaan, sehingga ia perlu saksi yang satu lagi. Adapun kurang agamanya bukan karena malas beribadah, bukan. Karena wanita itu kalau sudah haid, ya, dia sudah tidak sholat lagi. Ya, inilah yang menyebabkan kurang. Jadi kalau dia haid nifas, ia sudah tidak sholat lagi. Ya, puasa juga iya, tetapi nanti puasanya diganti. Kalau sholatnya nggak diganti. Nah, ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Summan nisa, baru kemudian wanita. Jadi wanita di urutan yang ketiga. Ya, laki-laki dulu lah, karena wanita kan dari tulang rusuk laki-laki, tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Padahal itu di awal aja, wanita dicipta dari tulang rusuk laki-laki, yaitu Hawa. Ya, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Sementara anak-anaknya, keturunan-keturunannya, ya kita ini semuanya, laki perempuan, itu tercipta dari air mani. Ya, tercipta dari air mani. Adapun manusia tercipta dari tanah, ya Nabi Adam. Kalau kita bukan tercipta dari tanah. Ya. Sama dengan iblis. Iblis tercipta dari api. Adapun jin-jin setelah itu sudah bukan dari api lagi, karena jin itu juga melahirkan, bertelur seperti yang disebutkan dalam hadis. Ya, ia bertelur di pasar-pasar. Ya. Baik. Makanya kalau para gadis digoda oleh seorang pemuda dengan mengatakan, engkau adalah tulang rusuk bagiku, tercipta dari tulang rusuk bagiku, nggak benar itu. Salah. Dia tidak tercipta dari tulang rusukmu. Bi'ayuni ru'usihim, di mana mereka semuanya kaum muslimin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Subhanallah, ini nikmat terbesar. Kita sering menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar kita dan kita berdecak kagum dengan itu. Itu ciptaan Allah. Berdecak kagum dengan kecantikan istri kita misalnya. Berdecak kagum dengan pemandangan gunung, laut. Itu ciptaan Tuhan. Itu ciptaan Allah. Lalu bagaimana dengan penciptanya? Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah tidak dilihat, berarti adalah kelompok yang menyimpang, lagi sesat. Alasan mereka, ya Allah itu tidak sama dengan makhluk, masa Allah bisa dilihat? Kalau makhluk dilihat, masa Allah juga bisa dilihat? Mereka menolak. Ini kebiasaan buruk mereka. Ya. Allah turun ke langit dunia, oh kayak manusia berarti. Selalunya berkata seperti itu. Inginnya ia membersihkan Allah dari itu. Namun pada sejatinya ia tidak membersihkan Allah dari itu. Ia menyimpang. Kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawunal qamar lailatal badr, sebagaimana kalian menyaksikan bulan di malam purnama. Jelas sekali. La tudhammuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ya, jadi tidak perlu aku lihat dulu bulannya, tidak ada begitu. Kita duduk di tempat kita, maka kita bisa melihat bulan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya diandaikan oleh Nabi seperti itu. Jadi orang tidak berdesak-desakan, amat jelas, terang, benderang. Wal imanu bihadza wajibun, mengimani aturan ini adalah wajib. Wa inkaruhu kufrun, dan mengingkarinya adalah kafir. Ya. Ini ada 2 poin. Mengimaninya wajib. Yang mana diimani ini? Urutan-urutannya atau melihat Allahnya? Orang buta dulu, laki-laki, baru perempuan. Apakah ini juga wajib diimani? Tidak wajib diimani. Karena hadis tentang ini tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Urutan-urutan orang buta dulu, ya,
Laki-laki baru perempuan. Wah, ini pembedaan laki perempuan. Ya. Tidak ada membedakan antara laki dan perempuan melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu diimani. Kalian ini. Yang perlu kita imani adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya amat banyak. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah orang-orang beriman waktu itu berseri-seri. Berseri-seri, senyum-senyum. Ya. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat pada Tuhannya. Ya, ini ayat yang jelas nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, baginya husna. Dia dapat husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan juga dapat tambahan. Apa tambahannya? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika penduduk surga sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidakum, wahai hambaku, apa kalian menginginkan sesuatu lagi sebagai tambahan untukmu? Penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah kami ini sudah dimasukkan ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan kami juga sudah diselamatkan dari api neraka. Bukankah ini sudah puncak kenikmatan? Jadi penduduk surga merasa ini sudah puncak kenikmatan. Fayaksiful hijab, Allah membukai tirai yang menutup dirinya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Mereka tidak diberikan sesuatu yang paling mereka cintai, yang paling mereka sukai, dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita imani kaum muslimin. Adapun tadi urutan-urutan ini tidak perlu kita imani. Nah, demikian kaum muslimin tentang apa yang harus kita pegang, apa yang menjadi pegangan hidup kita dalam urusan akidah ini. Jadi yang pertama, kita harus punya keyakinan bahwa orang beriman tentu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan janji dan keridhaan Allah. Para pelaku maksiat, pelaku dosa besar, juga yang melakukan dosa-dosa kecil, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, apabila timbangan keburukannya lebih berat, lalu pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jangan bilang kalau masuk neraka ini enak. Karena ada berita-berita atau ada hadis bahwa orang yang beriman kalau masuk neraka itu kayak disuntik bius. Ya, enggak sakit, enggak apa. Enggak benar, pendapat ini tidak benar. Ini salah. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, orang kafir sudah pasti tempat kembalinya di neraka dan kekal selama-lamanya. Baik. Kemudian kaum muslimin, terakhir kata pengarang, mengingkari tentang melihat Allah ini kufur. Kufur ini perbuatannya, pelakunya adalah kafir. Kita katakan tampaknya tidak sampai kafir. Kafir di bawah kekafiran. Kufrun duna kufur. Jangan buru-buru untuk memvonis kafir. Ya, perlu dilihat apa alasan dia. Mengapa dia seperti itu? Kita ini tidak boleh mudah untuk mengkafirkan seseorang. Juga tidak boleh begitu mudah untuk membid'ahkan seseorang. Kecuali dengan hujah yang jelas. Sebab ada orang yang begitu mudah mengkafirkan karena dia tidak memiliki satu prinsip, yang tidak memiliki kaidah yang jelas. Pokoknya dia selalu menghubungkan antara perbuatan dan pelaku perbuatan tersebut. Ya, selalu mengkaitkan, menghubungkan. Maksudnya kalau dia berbuat seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Ya. Padahal belum tentu kaum muslimin. Kita bisa mengatakan perbuatan ini kufur, perbuatan ini bid'ah. Tapi ketika ada orang yang melakukannya, pelakunya tidak bisa serta-merta langsung ditunjuk sebagai ahli bid'ah, atau tidak bisa serta-merta dikatakan dia sebagai orang yang kafir.
Makanya sering kita dengar orang, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Ya. Oh, ini tidak menjalankan salah satu hukum Allah, berarti ini kafir. Ini tidak menjalankan hukum Allah, ini kafir. Ini polisinya pegawai negeri ikut mendukung-dukung, berarti kafir. Kan begitu cara mereka berpikir, langsung menghubungkan antara perbuatan dengan pelakunya. Ya, padahal kaidahnya tidak seperti itu. Tidaklah setiap orang terjatuh dalam sebuah kesalahan lalu vonisnya langsung seperti itu. Ya. Demikian, itu ada pembahasan yang lain, tetapi cukuplah beberapa poin ini untuk menjadi bekal, menjadi pegangan kita pada hari kiamat. Sehingga di dalam doa-doa yang kita pinta, ya bisa diantaranya adalah meminta agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.